Selamat sore, siang, siang menuju sore, Dokter Maula. Iya, halo Gina. Halo, Dokter. Gimana kabarnya, Dokter? Baik, baik banget, syukurlah. Gina gimana? Alhamdulillah sehat, lancar juga. Kesibukannya sehari-hari lagi apa nih, Dokter? Udah, aku Oke, jadi, alhamdulillah sudah selesai masa PTT Maret kemarin, jadi sekarang sudah free. iya. Jadi, Dokter Salsabila Maula, bisa dipanggil Dokter Maula ya, Dok ya. Ini merupakan dulunya adalah PC atau Project Coordinator CIMSA UNED tahun 2018-2019 gitu ya dok ya. Dan sekarang kebetulan sudah selesai menempuh pendidikan juga kemarin ini ya dok, eh, S2 ya dok ya, Magister Administrasi Rumah Sakit. Oh my God, keren sekali. Iya, Yeay. syukurlah, terima kasih. Alhamdulillah. Selamat dokter. Semoga apapun itu yang lagi dipersiapkan selalu diberi kelancaran ya dok ya. Oke Amin. dok, jadi sore hari ini kita bakal ada AS Talk. Nah, di sini untuk yang episode pertama, untuk temanya sendiri, untuk judulnya itu adalah Youth in Action, yang judulnya adalah Pengabdian di Tanah Flores. Dari judulnya aja udah kelihatan banget. Di sini hari ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman dokter selama kemarin, karena kebetulan masih fresh banget, baru banget balik dari Maumere ya dok ya. Jadi masih, kita akan kulik-kulik banyak sore ini tentang pengalaman dokter di sana. Oke, aku boleh langsung mulai ke pertanyaan pertama nggak, Dok? Boleh, boleh, silakan. Oke. Eh, Mungkin ini dulu deh, boleh diceritakan nih, Dok, alasan kenapa dokter itu memilih lokasi pengabdian ini di Maumere, di mana itu lumayan jauh, gak sih, Dok, dari Jawa, ya kan? Maksudnya termasuk ke daerah yang terpencil. Boleh diceritakan dong, dokter, alasannya? Oke. By the way, sebelumnya kalian pernah dengar Maumere nggak sih? Pasti pernah dengar kan? Pernah, pernah. Pernah dengar kan? Tapi tahu nggak kalau itu nama daerah? Eh, Awalnya ngiranya kayak pulau, maksudnya kayak tempat gitu sih dok, nggak yang kayak kabupaten atau provinsi gitu, cuman pernah dengar sekilas-sekilas saja. Nah, sama. Aku dulu juga kayak gitu. Jadi, yang perlu diketahui adalah sebenarnya aku tuh sebelum aku ke Maumere, aku tuh sudah terlebih dahulu merasakan mengabdi di pedalaman gitu ya, di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan waktu internship pada saat itu. Jadi kebetulan waktu internship itu aku syukurlah mendapat kesempatan untuk bisa internship di daerah terpencil yang dimana pada saat itu aku pilih di Riau, yaitu specifically di Bengkalis Oh, namanya. Jadi dia kayak satu pulau gitu yang dia di luar dari pulau dataran Sumatera, terus kurang lebih sama lah keadaannya sama Maumere gitu. Nah, karena selama aku 1 tahun di Riau itu aku tidak merasa ada sesuatu yang terlalu mengganggu dan memberatkan. Ditambah lagi juga kita kan punya cita-cita semua ya, terus juga pasti udah mikirin nih harus ngapain nih setelah ini, setelah internship gitu. Jadi pada saat itu di akhir masa internshipku aku juga udah mulai kepikiran, oh kayaknya aku harus PTT deh. Tapi cuma sebatas PTT. PTT itu kepanjangannya pegawai tidak tetap ya, by the way. Jadi kayak itu cuman pegawai kontrak lah, intinya kita cuman bekerja dalam durasi waktu tertentu di sebuah instansi gitu. Nah, minatnya kan cuman PTT, tapi nggak tahu mau PTT di mana. Nah, yang jelas biasanya kalau PTT itu seringnya dibukanya di daerah-daerah terpencil gitu. Bisa di, pokoknya di luar Jawa lah, bisa di Sumatera, bisa di Sulawesi, di NTT, di Maluku, dan lain sebagainya. Pada saat itu kebetulan opportunity-nya itu terbukanya banyaknya di NTT. Jadi ada beberapa opsi, waktu itu ada beberapa kabupaten, termasuk salah satunya adalah Maumere. oke. Baru deh kayak aku sort gitu, kira-kira mana sih yang menurut aku paling fit in gitu buat aku. Jadi aku cari yang um, aku cari yang rumah sakit pertama maunya, nggak mau puskesmas. Terus habis itu yang kedua, aku cari yang mungkin secara fasilitas dia bisa ngedukung aku buat belajar untuk menyiapkan diri aku buat cita-citaku ke depannya kayak gitu-gitu. Nah, baru deh kayak dari banyak itu jatuhnya ke Maumere. Jadi sebenarnya bukan ngincer Maumere dari awal ya, tapi karena memang opportunity-nya ada ya di situ, jadi ya ya udah dijalannya jadi Maumere gitu.
Jadi ada banyak pertimbangan juga ya dokter ya. Terus akhirnya Hmm. memutuskan untuk memilih Maumere begitu. Oke, buat ini dok, uh, mungkin karena sebelumnya udah pernah di Riau, tapi kan tetap beda ya dok ya. Riau kan di Sumatera dan Maumere itu di NTT. Nah, kesan pertama yang dirasakan sama dokter Mola waktu pertama kali sampai di Maumere itu apa dok? Gimana rasanya? Kesan pertama panas. Jadi aku tuh sebenarnya waktu aku berangkat ke Maumere, aku udah nggak punya ketakutan yang sama kayak waktu aku berangkat ke Riau. Jadi Hmm. back then waktu aku akan berangkat internship ke Riau, aku bener-bener udah mulai kepikiran segala macam gitu loh kayak aku Iya. sendirian, aku nggak punya keluarga di sana. Kebetulan waktu itu teman-teman aku juga nggak ada yang dari Riau. Jadi Oke. Benar-benar pas aku sendiri. benar, jadi waktu aku landing di Pekanbaru itu rasanya kayak ini aku di mana, nggak tahu apa-apa, bahasanya nggak bisa dan lain sebagainya itu udah banyak banget ketakutan-ketakutan kayak gitu. Takut nanti ternyata misalkan temannya nggak cocok atau takut Hmm. eh, masyarakatnya nggak welcome dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata kan eh, ketakutan itu tuh terbantahkan gitu selama aku 1 tahun di Riau. Jadi waktu aku berangkat ke Maumere, ketakutan itu udah nggak ada lagi. Justru aku udah bener-bener excited banget buat berangkat ke Maumere. Nyampe di Maumere pun aku ya udah happy Enjoy. aja gitu kayak iya aku Hmm. bakal dapat banyak hal baru di sini gitu. Cuman yang bikin aku mengeluh pertama di Maumere itu ya panas, udah dia panas banget. Bahkan lebih panas daripada Jember, dokter. Jember Oh, sekarang panas jauh banget banget. Mungkin karena dataran rendah mungkin ya dok ya. banget ya. Jember lagi panas banget. Iya, kita lagi kayak, aduh, panas banget pokoknya. Sama si di Maumere tuh kayak waktu aku awal-awal di sana bener-bener nyalain AC sedingin apapun itu nggak ngangkat gitu loh kayak masih berkeringat. Jadi waktu itu aku Iya. sempat kenapa aku di tempat ini gitu. Tapi ya ya udahlah kayak itu pasti berlalu juga karena musim juga berganti kan. Betul. Oke, itu buat kesan dan juga Pak. Jadi perasaannya kayak lebih bisa enjoy dan happy ya dok ya daripada waktu pertama kali internship ke Riau itu ya dok ya. Oke deh, oke, kita move to perjalanan pengabdian mulai dari saat dokter mulai pengabdian di sana. Kalau boleh tahu nih dok, apa aja sih rutinitas sehari-hari dokter di sana? Karena apakah itu seperti yang kita bayangkan gitu kayak di sana tuh daerah terpencil, terus gak ada dokter sama sekali, atau mungkin nakes itu masih kurang. Jadi kayak rutinitas kesehariannya tuh seperti apa sih dok? Yang kalian bayangin gimana? Ambil air di sumur buat mandi gitu? Kurang lebih, jujur kurang lebih seperti itu ya dok. Karena jujur aku sendiri juga belum pernah ke daerah NTT, NTB. Jadi sebenarnya kurang begitu eh, familiar gitu sama kondisi di sana itu seperti apa gitu dok. Jujur dulu waktu aku sebelum berangkat internship, aku juga sempat kepikiran kayak gitu, kayak nanti aku mencari ulat sagu untuk dimakan, kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak nggak separah itu dan nggak semenyeramkan itu sebenarnya. Sehari-harinya ngapain ya karena di dua-duanya ya baik di Riau ataupun di Maumere sama-sama nggak ada bioskop, nggak ada mall ya. Jadi ya sehari-harinya cuman berangkat jaga. Kalau di Maumere kebetulan kemarin selain aku di rumah sakit, aku juga jaga klinik. Jadi ya ya udah ganti-gantian aja kadang jaga klinik, terus sorenya jaga IGD, kadang sebaliknya atau kadang libur jaga klinik tapi jaga IGD gitu terus. Sama kebetulan aku juga ngajar jadi salah satu tutor di salah satu bimbel FK gitu lah pokoknya. Jadi ya itu bisa ditaruh di sela-selanya gitu. Kalau kegiatan sosial lainnya jujur nggak ada. Jadi kayak maksudnya nggak yang oh nanti malam nongkrong di kafe fancy gitu nggak ada. Terus nanti ada film baru nonton bioskop kas nggak ada. Kita nikmati aja hari-hari itu di kos dan di rumah sakit gitu setiap hari. Oke, wow. Berarti full bekerja. Asik. Iya dok, ya kalau Mencari pikir cuan. kurang hiburan. Nggak sih dok. Pasti ini nggak sih, di sana banyak wisata alam gitu kan. Ya Harusnya ya. benar-benar. Benar. Jadi Lebih ke, eh, apa ya mengalihkan kebiasaanku buat nonton bioskop itu
jadinya ke alam gitu, jadi ke pantai gitu gitu. Tapi juga nggak yang setiap pulang jaga aku ke pantai juga sih. Ya sesekali lah, kayak paling dalam sebulan sekali atau 2 kali ke pantai gitu, gitu doang. Oke, nah ngomong-ngomong soal jaga IGD dan juga klinik ya dok ya. Kira-kira saat menjalankan tugas itu ya dok ya, apa ada nggak sih dok kayak tantangan terbesar yang dokter malah hadapi gitu waktu entah itu jaga klinik atau jaga IGD atau mungkin ada nggak nih kasus pasien yang paling membekas dan wah ini nggak akan terlupakan nih gitu menurut dokter. Oke, kalau pas pas jadi dokter nih ya, sebenarnya tantangannya itu, kalau menurut aku tantangannya itu bukan dari lingkungannya dan bukan dari orang-orangnya sebenarnya, tapi dari kayak dari kita sendiri gitu loh. Karena mungkin kita masih kurang adaptable juga, kayak misalkan bahasa daerahnya mereka yang kita masih susah buat ngerti, tapi kita juga susah mau belajar. Terus abis gitu berusaha buat apa ya, menyesuaikan dengan cara bicaranya, karena kan kayak kita tahu ya kadang mereka bicaranya kayak intonasinya lebih tinggi dari kita, terus kita yang selama ini gah nggih jadinya kayak ih dia marah ya gitu, padahal sebenarnya enggak gitu, gitu-gitunya doang sih. Terus kalau yang lain-lain sih tantangannya lebih ke tanggung jawab kita sebagai dokter justru. Jadi karena itu kan apa ya, itu kan daerah yang cukup jauh dan cukup sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang sama kayak kita gitu kan. Jadi ya pasti obat-obatannya juga nggak selengkap di sini, fasilitasnya juga nggak selengkap di sini gitu. Tapi kan kita nggak boleh tuh jadiin itu alasan buat kayak, oh ya udah maaf Bu, di sini nggak ada obatnya, jadi kita nggak bisa obatin Ibu, kan nggak mungkin ya. Jadi kan tetap harus berusaha buat kasih apapun yang maksimal supaya pasiennya tetap bisa mendapatkan pelayanan terbaik meskipun memang sebenarnya tidak sebaik yang ideal gitu. Kalau pasien yang berbekas, sebenarnya menurut aku pribadi, semua pasien itu, aku sangat menghargai semua pasien itu sebagai guruku gitu. Bahkan dari saat koas sampai detik ini, aku benar-benar selalu ngerasa setiap pasien itu pasti ada pembelajarannya buat aku. Dan itu juga yang bikin aku ngerasa, oh ternyata bener loh, jadi dokter itu ternyata memang lifelong learning banget. Karena setiap hari kita ketemu pasien baru, ada juga hal yang baru yang kita dapat. Kadang sesimpel dia mengeluhkan sesuatu yang kita kayak, tapi di teori kok nggak kayak gini ya, tapi kok di pasien ini bisa kayak gini, itu udah sesuatu hal yang baru dan bisa kita pelajari juga. Cuman, selama aku jadi dokter hampir 3 tahun ini, ada satu pasien aku di Maumere yang sangat berkesan in a good way buat aku, tapi sebenarnya ini kisahnya tidak terlalu baik juga. Jadi, kalian udah lewat blog Neuro belum sih? Udah belum ya? Belum dokter, masih tahun depan. Oh, tahun depan ya? Ya Masih udah jauh banget. nggak tahu aja. Kalian pernah tahu rabies nggak tapi? Oh iya iya tahu 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 tahu. Tahu kan? Nah, Oh, dulu waktu aku kuliah, ya kan kita belajar tentang rabies. Terus pas koas juga belajar teorinya. Kita tahu, bahkan di UKM PPD pun itu keluar. Jadi kayak rabies itu ada berapa tahap dan lain sebagainya. Itu kita kita tahu secara teori. Tapi pada saat itu, aku nggak pernah kepikiran bahwa rabies itu ada gitu in real life. Karena kayak, siapa sih zaman sekarang rabies gitu. Ya kan, kalau kita ngeliat di kota gitu kayak, bahkan hewan-hewannya aja semuanya udah divaksin gitu. Tapi ternyata itu menghampiri aku di Maumere pasiennya gitu. Jadi waktu aku di Maumere ada satu pasien ini yang beliau ya terdiagnosis rabies lah secara klinis gitu ya. Tapi yang bikin sedih adalah sebenarnya beliau ini saat setelah digigit anjing, beliau itu sudah mencari pertolongan. Jadi beliau digigit anjing di pergelangan tangan. Setelah itu beliau udah ke puskesmas nih nyari, karena orang-orang di sana itu sudah sangat aware kalau digigit anjing atau digigit monyet atau digigit apa sih, apa kucing gitu ya, segera ke puskesmas untuk dapat vaksin anti rabies. Nanti juga akan diperiksa dokternya apakah perlu serum atau tidak gitu kan. Jadi iya. iya, pasien itu, sorry, beliau pasien itu setelah tergigit anjing, beliau tuh langsung cari pertolongan ke puskesmas. Tapi pada saat itu sayang sekali vaksin dan serum anti rabies di Maumere itu habis semua. Jadi benar-benar biasanya biasanya selalu ada, cuman pada saat itu tuh habis mungkin ya karena memang lagi rame-ramenya nih eh,
kasus gigitan anjing gitu. Jadi abis beliau udah coba ke puskesmas, ke banyak puskesmas, udah coba ke rumah sakit juga, nggak dapet. Akhirnya ya karena nggak dapet dan udah mentok kan mau gimana lagi gitu. Sedangkan efikasi dari vaksin itu kan eh, baru akan efektif kalau misalkan dia diberikan segera setelah onset kejadian gitu. Kalau udah beberapa hari setelahnya biasanya udah nggak efektif gitu. Jadi beliau pulang ke rumah. Nah, beliau tahu nih kalau habis digigit anjing, anjingnya harus diikat dan dimonitor, diawasi gitu. Ternyata selang berapa hari kemudian, aku lupa range-nya mungkin sekitar 10 atau 14 hari kemudian, anjing yang gigit beliau itu meninggal. Dan itu kan udah kayak kalau kita pelajari ya, itu udah sugestif ke arah rabies sebenarnya. Jadi setelah anjingnya itu meninggal, beliau cari pertolongan lagi karena beliau tahu nih, wah ini jangan-jangan rabies gitu. Jadi beliau cari pertolongan lagi, beliau cari vaksin lagi, beliau cari serum lagi dan dapat memang pada saat itu suntikan vaksinnya. Tapi itu dalam keadaan sudah H+2 minggu dari gigitannya. Ya which means mungkin nggak sepenuhnya sia-sia ya, tapi ya anyway pasti nggak seefektif kalau dikasihkan di awal gitu. Ya. Nah, baru deh kayak beberapa hari kemudian beliau mulai develop symptoms gitu, kayak mulai badannya nggak enak, mulai meriang, demam gitu. Datanglah ke puskesmas buat berobat. Karena kebetulan beliau ini juga baru lahiran, jadi anaknya itu masih ASI. Jadi beliau kepikirannya kayak, oh ya mungkin karena aku kecapean, karena ya anaknya masih bayi juga kan, sering begadang dan sebagainya gitu. Sedih banget pas nyampe di puskesmas, dokter puskesmasnya kayak sadar kalau ada yang nggak beres nih dari ibu ini. Dirujuklah ke rumah sakit pas aku yang jaga IGD. Waktu aku jaga IGD, beliau sampai di IGD, beliau cerita riwayatnya kayak gitu. Pas aku periksa ternyata memang benar beliau itu udah ada fobia spesifik. Jadi beliau udah takut sama air, udah takut sama udara. Benar-benar waktu kita coba kasih minum, beliau ketakutan, beliau lempar airnya, benar-benar udah gemeteran, nafasnya cepat. Begitu kita kasih oksigen juga, beliau juga ketakutan lagi gitu. Jadi di titik itu ya kita ya udah obvious gitu loh, kayak habis digigit anjing nggak dapet VAR, anjingnya mati, ada gejala fobia spesifik, apalagi gitu kalau bukan rabies. Jadinya waktu itu kali pertama aku harus KIE, harus breaking bad news ke keluarga pasien yang menurut aku benar-benar breaking bad gitu. Benar-benar susah banget karena ya kita tahu rabies kan nggak ada obatnya ya. Dan Iya. mortality rate kan tinggi banget gitu. Jadi kalau kita baca-baca juga, sejauh yang aku tahu pun juga selama ini kalau ada pasien rabies juga pasti endingnya selalu meninggal gitu. Jadi pada saat itu kita cuman kasih tahu ke suaminya kalau ini kemungkinan rabies. Ya secara prognosis juga kurang baik. Biasanya dalam beberapa hari ke depan akan memburuk gejalanya, terus pasiennya bisa meninggal dunia gitu-gitu. Dan nggak ada obatnya. Dan waktu itu responnya suaminya cuman kayak, dokter, apa nggak ada yang bisa dilakukan supaya istri saya tetap bisa selamat, karena kan anaknya juga masih ASI dan lain sebagainya. Tapi kayak gimana gitu, nggak bisa. Dan benar aja kayak 2 atau 3 hari kemudian pasiennya meninggal. Ya semoga beliau diterima di sisi Tuhan ya. Itu sih yang sampai sekarang menurut aku sangat berkesan. Dan aku ngerasa kayak mungkin kalau aku nggak PTT di NTT, seumur hidup aku nggak bakal tahu ada pasien rabies gitu. Iya. Karena mungkin daerah di NTT itu juga ini nggak sih dok, kayak lebih banyak anjing-anjing yang berkeliaran, Bener, mirip-mirip bener. sama Bali Kayak di gitu kan Bali, ya. bener. Ha. Jadi mungkin emang apa namanya, tingkat rabies itu juga lebih sering dan lebih banyak di sana. Sedih banget. Iya. Oke, kita ini dok tadi ngomong-ngomong soal bahasa ya dok. Nah, berarti kan dari budaya dengan kita yang di Jawa itu kan juga pasti beda ya dok ya. Satu dari bahasa atau dari keseharian masyarakat di sana. Nah, kira-kira ada nggak sih dok kayak budaya yang paling apa ya, kayak lebih ke seberapa jauh perbedaan budaya di Jawa dengan di Maumere itu, dan mungkin selain dari bahasa tadi ada nggak sih dok kayak culture shock gitu yang dokter alami sehingga kayak butuh buat adaptasi selama beberapa saat gitu. Kalau culture shock sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena kan kita juga bukan pemeran budaya yang abis main reok Ponorogo terus tiba-tiba kita
di daerah lain kita main yang lain gitu kan enggak ya, enggak tiba-tiba kuda lumping juga gitu kan sebenarnya. Jadi kalau culture shock in general secara budaya sih enggak, cuman aku benar-benar eh, apa ya, selama aku merantau ke daerah ya baik di Riau maupun di NTT, aku tuh selalu unconsciously wowing everything gitu. Jadi setiap aku mendapati sesuatu, aku tuh kayak secara nggak sadar, ih wow bagus banget, ih wow keren banget kayak gitu. Itu dan itu menurut aku sangat fulfilling gitu, rasanya kayak seneng aja gitu belajar hal baru. Ya meskipun kita nggak lagi-lagi nggak menjalankan ya, tapi seenggaknya buat tahu dan belajar di sana tentang budayanya langsung, itu menurut aku satu hal yang juga sangat berkesan dari PTT di daerah sih. Benar, benar. Oke, tadi kan dokter udah menyampaikan beberapa kayak gambaran sekilas ya dok ya mengenai kondisi dari fasilitas kesehatan di Maumere itu seperti apa. Nah, mungkin boleh untuk digambarkan lebih detail lagi dokter kayak perbedaan yang paling mencolok di apa ya dari tempat dokter mengabdi yaitu di Maumere dengan mungkin sekarang domisili dokter ada di Jakarta ya dok ya atau mungkin dengan di Jawa perbedaannya itu seperti apa? Boleh dikasih gambaran yang lebih detail nggak sih dok biar teman-teman juga bisa membayangin nih oh ternyata di NTT itu fasilitas kesehatannya tuh seperti ini ya. Oke, sebenarnya kalau fasilitas kesehatan ya, atau sistem kesehatan in general, ya nggak beda jauh ya, karena basically kita juga diatur oleh peraturan yang sama juga kan, mau di Aceh sampai ke Papua juga semuanya sama gitu. Kalau ngomongin masalah rujukan juga ya sama-sama gitulah, BPJS juga kayak gitu-gitu juga. Maksudnya ya kita harus bikin rujukan dulu ke puskesmas dan bertingkat dan lain sebagainya. Cuman menurut aku yang benar-benar kerasa bedanya itu adalah karena faktor geografisnya. Kalau Hmm, kita di gimana tuh? Jawa itu kan datarannya luas ya. Maksudnya kayak ya udah kalau misalkan kita di Jember nih, kita ngerasa kurang nih fasilitasnya, ya udah kita ke Surabaya. Di Surabaya Ya, kita ngerasa kurang, ya udah kita ke Jakarta gitu. Jadi kayak ya, banyak banget opsinya dan mudah untuk ditempuh gitu. ya, Sedangkan kalau kita di NTT, NTT itu kan kepulauan ya. Kalau ya, aku nggak salah ingat ya, jumlah pulaunya tuh banyak banget, kayak 500-an lebih seingat aku jumlah pulau ya. kecil-kecilnya itu. Hah? Sedangkan rumah kita juga cuman berapa gitu yang sebenarnya fasilitasnya cukup mumpuni. Terutama kalau Maumere itu kan dia di Pulau Flores. Flores itu dari Labuan Bajo sampai ke Flores Timur. Nah, di Pulau Flores itu juga terbatas sekali fasilitasnya. Bahkan misalkan pun ternyata kita mau rujuk ke Labuan Bajo pun, kita lewat darat, itu jalanan NTT itu benar-benar yang tikungannya itu benar-benar yang aku aja nggak pernah muntah di jalan ya. Itu di situ muntah gitu. Jadi Mabuk, saking mabuk ya saking dok ya. benernya, saking Heeh. bener-bener liuk-liuknya, dan itu jauh banget kalau misalkan mau lewat jalur darat tuh bisa kayak 24 jam, 20-an jam lebih lah pokoknya kalau misalkan dari Maumere ke Wow, Labuan Bajo gitu. sekali. Apalagi apalagi kalau misalkan mau rujuknya keluar pulau, kayak misalkan ke ibu kotanya ya, ke Kupang, atau misalkan ke Bali, atau ke Makassar, yang secara fasilitas mungkin akan lebih mumpuni. Itu selama aku di NTT ya, selama aku di Maumere, dalam 1 tahun itu kayaknya pasienku yang berhasil dirujuk ke Kupang itu cuman nggak sampai 5. Karena memang pertama, kapalnya kan nggak ada setiap hari. Kalaupun ada, kapalnya tuh juga bukan yang setengah jam kayak kita nyebrang ke Bali. Kapalnya tuh Iya, benar yang belasan jam sampai puluhan jam. Ya kalau pasiennya di kapal, yang ada pasiennya udah minta pulang nggak sih gitu. Terus habis gitu, iya, yang kedua kalau misalkan pesawat, nggak semua pasien juga bisa terbang dengan pesawat komersil kan. iya. Sedangkan kalau misalkan mau sewa air ambulance, mau sewa ambulans yang pesawat juga ya pasti mahal banget. Sedangkan kebanyakan orang-orang di Flores itu sangat dependen sama BPJS gitu. Siapa yang mau bayarin berjuta-juta, puluhan bahkan ratusan juta buat rujuk doang gitu kan, pasti juga susah sekali gitu. Jadi yang menurut aku kerasa banget bedanya itu ya karena akses terhadap pelayanan kesehatannya.
maksudnya bukan secara sistem ya, secara sistem sih sama aja kayak kita Ya. juga bisa merujuk ke luar kota, kita juga bisa Hmm. merujuk ke luar pulau, cuman ya memang tidak memungkinkan aja. Jadi yang bikin kita ekstra harus lebih ini ya mau nggak mau memang harus diselesaikan di situ karena memang ya mereka-mereka masyarakat-masyarakat NTT ini kan juga nggak pernah memilih untuk tinggal di situ ya. Tapi dapatnya kayak gitu. Jadi ya mereka juga sangat bergantung sama kita. Jadi kita ya sebisa mungkin ngelakuin yang terbaik yang kita bisa aja. Berarti lebih ke ini ya dok ya, eh, fasilitas apa transportasinya ya dok ya yang Nah, mencolok benar. banget, yang Iya. bikin beda. Susah banget Oke. apalagi waktu itu tuh juga pas zaman aku apa namanya pas zaman aku PTT di Maumere itu pas banget ada satu gunung yang meletus di Flores. Jadi benar-benar dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun kan dari Maret 2024 sampai Maret 2025. Itu sejak bulan Juni atau Juli sampai pas aku mau pulang, sampai benar-benar H-1 aku mau pulang, bandara itu tutup. Jadi benar-benar karena karena dampak abu vulkanik dan lain sebagainya itu. Jadi benar-benar Ya, semakin susah sekali gitu buat kita keluar kayak gimana oke. mau apa gitu kan. Jadi mau nggak mau ya memang harus selesai di situ. Oh, oke. Ya, itu mungkin juga jadi tantangan tersendiri ya dok ya buat dokter di sana. Jadi kayak sebisa mungkin dituntaskan di situ gitu karena ya memang dari situasinya juga kurang memungkinkan kalau semisal mau rujuk-rujuk ke daerah lain. Oke, aku Betul. mau tanya lagi nih dok. Jadi menurut dokter Mola, peran seorang dokter dalam komunitas di daerah terpencil seperti Maumere ini seperti apa dok? Bagaimana peran seorang dokter? Oke, sebenarnya kalau peran seorang dokter, menurut aku sih di mana-mana sama ya. Maksudnya kayak ya udah kita berpegang teguh pada 3 hal yang promotif, preventif, kuratif gitu kan. Cuman menurut aku, sebenarnya menurut aku kalau di NTT itu orang-orangnya itu sangat welcoming gitu loh, dan sangat hangat gitu dalam menyambut kita. Meskipun kita orang luar, meskipun kita orang asing, tapi mereka semua itu ya sangat mungkin karena memang selama ini sudah sangat menunggu-nunggu ya. Jadi sangat bersyukur dan sangat berterima kasih juga buat kita. Kalau misalkan ditanya peran di komunitas, ya secara ini ya mungkin aku nggak bisa banyak ngomong juga karena kan aku juga nggak langsung turun dan memberi edukasi ke tiap-tiap ini ya. Maksudnya karena itu bukan ranah kerja aku juga. Jadi ya mungkin kalau misalkan aku sebagai dokter IGD ya balik ke peran dokter pada umumnya aja. Terus juga menurut aku yang apa ya, yang benar-benar aku baru ngerasain, oh ternyata bener ya itu adalah ketika aku sadar kalau ternyata sebenarnya keinginan atau kesadaran orang-orang NTT untuk berobat itu sebenarnya cukup tinggi. Cuman lagi-lagi fasilitasnya yang kurang gitu. Jadi kadang mereka itu tinggalnya kayak di atas gunung tuh yang misalkan mau ke rumah sakit itu harus nunggu nunggu ojek misal atau yang kedua nunggu nunggu dok ada tukang sayur yang seminggu sekali datang nanti kami ikut ikut turun nebeng buat ke rumah sakit gitu. Atau bahkan aku pernah ada pasien yang pasiennya itu udah nggak sadar 4 hari tapi baru dibawa ke rumah sakit setelah hari keempat ini karena ya dia tinggal di puncak gunung yang benar-benar nggak ada akses. Kalau ya nggak mungkin juga digotong turun ke Ya, bawah kan nggak mungkin. Jadi dia nunggu nunggu ada tukang sayur yang datang kayak setiap hari Jumat, baru nanti turunnya nebeng. oke. Ya, jadi kayak gitu-gitu. Terus juga eh mereka tuh sangat sebenarnya sangat ingin untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik sebenarnya. Contohnya kayak misalkan waktu aku di klinik pun ternyata banyak banget loh pasien-pasien yang datangnya itu dari luar kota, bahkan sampai ada yang jarak dari klinikku ke kota dia tuh kayak 6 sampai 8 jam gitu. Dan beliau rela berangkat tengah malam cuman buat ke klinik padahal sebenarnya ya banyak aja klinik di dekat-dekat sana kan. Tapi saking mereka tuh pengen saya pengen dapat opsi yang ya mungkin mereka dengar oh ini kayaknya di klinik A bagus kadang kan ada tuh kayak gitu-gitu kan jadi Oh, iya, sebenarnya kalau iya. misalkan ditanya kesadaran terhadap kesehatannya masyarakatnya itu sebenarnya cukup cukup oke cuman Tinggi. memang karena keadaannya jadi mungkin mereka nggak bisa yang kayak
terus-terusan kayak kita yang batuk dikit ke dokter, oh ini dikit ke klinik, kita nggak bisa yang kayak gitu. Gitu sih. Ya, jadi balik lagi ya dok ya, mereka sebenarnya emang bukan pilihan mereka juga sebenarnya buat uh, Benar-benar. jadi warga situ dan dengan kondisi seperti itu. Jadi memang kalau misal dari tingkat kesadarannya memang sudah oke ya dok ya ternyata kalau di Maumere sendiri gitu. Oke. Kalau ini dok, ada nggak sih dok kayak pengalaman yang akhirnya apa ya mengubah pandangan dokter tentang dunia kesehatan dan juga profesi profesi dokter sebagai seorang dokter gitu kan selama pengabdian di Maumere kemarin. Jadi kayak jadi kayak oh jadi ternyata gini gitu. Jadi kayak benar-benar merubah pandangan dokter sebelumnya gitu. Banyak sih sebenarnya. Dulu tuh ya kita semua tahu ya dari zaman kita kuliah juga sering banget tuh ada sounding kalau oh persebaran dokter di Indonesia ini nggak rata gitu. Banyakan di Jawa, di daerah lain sedikit gitu. Dulu aku bodo amat karena kayak ya udah sih siapa juga yang mau ke pedalaman gitu kan. Pasti kita mikirnya kayak gitu. Hmm. Atau kalau nggak gitu lah putra daerahnya kemana gitu. Kenapa nggak putra daerahnya aja yang disekolahin terus balik lagi ke sana gitu. Padahal sebenarnya itu jauh lebih kompleks dari itu gitu loh. Jadi pas aku ke daerah, aku baru benar-benar bisa melihat statement itu dari sudut pandang si masyarakatnya atau si pasiennya. Karena ternyata ya balik lagi kadang mereka dari kecil mereka nggak pernah minta buat lahir dan besar di situ pertama. Terus yang kedua mungkin mereka ada nih keinginan buat merubah nasib kayak oh aku pengen ke kota juga, aku pengen kerja eh, di daerah lain yang mungkin akan lebih maju, aku pengen juga dapat fasilitas yang sama. Tapi kadang kesempatannya nggak ada. Jadi apa ya kayak kalau kita ngelihat adil atau enggaknya jatuhnya emang nggak adil sekali buat mereka-mereka yang di sana gitu. Karena kita bisa dengan mudah mencari opsi yang lain kita di Jawa loh kayak misalkan aduh nggak cocok deh sama dokter yang ini mau pindah ke rumah sakit ini atau ya nggak suka fasilitasnya pindah lagi ke sini gitu kan nanti kalau BPJS-nya nggak bisa ya udah nanti pakai asuransi yang lain dan sebagainya itu Ya, banyak sekali opsinya kalau di Jawa sedangkan di mereka nggak ada sama sekali nggak ada opsi ya udah kalau misalkan sakit ya udah ke puskesmas kalau misalkan emang bisa dirujuk dan memungkinkan untuk berangkat ya berangkat tapi kadang di rumah sakit kami pun jadi rumah sakit aku tuh kan rumah sakit rujukan ya jadi rumah sakit rujukan utama gitulah. Semua oke. banyak banyak rumah sakit lain yang juga ngerujuk ke kita yang secara otomatis bikin rumah sakit kita patient load-nya banyak banget kan jadi selalu full gitu jadi sering banget kayak misalkan ada puskesmas atau mana yang mau ngerujuk ke kita tapi kita full akhirnya kita nggak bisa terima ya mereka bisa apa gitu kalau mereka di Jawa aneh mereka di Jawa mereka udah cari rumah sakit lain udah udah banyak lah yang bisa dilakukan gitu sedangkan karena mereka di NTT mereka di Maumere secara spesifik ya udah cuman tinggal pasrah aja sambil nunggu gitu. Eh, nah yang bikin aku tergerak itu juga sebenarnya ya karena itu juga ternyata di terlepas dari kita yang juga pengen buat dapat fasilitas yang mumpuni ya kita juga pengen hidup enak kita juga pengen yang nanti pulang kerja aku padel atau pulang kerja aku pilates Pilates, pilates, ya. gitu-gitu ya kita juga pengen ya ya Gen Z mana gitu yang nggak mau work life balance gitu kan pengen deh nanti kalau aku cuti kerja aku jalan ke Bandung 2 hari gitu kan enak ya tapi ternyata setelah aku bekerja 2 tahun di daerah ternyata sebenarnya nggak butuh kemewahan itu buat ngerasa cukup dan buat orang-orang di NTT buat orang-orang di Bengkalis pada saat itu untuk sekedar mendapatkan pelayanan kesehatan aja menurut mereka itu udah sebuah kemewahan gitu loh jadi kayak ya itu sih yang bikin cara pandangku terhadap profesi ini berbeda. Terus juga jadinya lebih bisa menghargai senior-senior dokter yang mungkin sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya di daerah. Itu menurut aku keren banget karena kayak, wah aku setahun aja udah ngap-ngapan gitu kan. Tapi beliau bisa bertahan gitu di seumur hidupnya di situ tuh keren banget sih menurutku. Oke, apresiasi juga buat dokter-dokter di luar sana yang Ya, mengabdi di daerah terpencil ya dok ya, yang sangat benar. pasti keren banget emang. Oke,
Uh, yang aku mau tanya nih dok, mungkin buat teman-teman atau buat uh, dokter-dokter lain yang akan menjalani pengabdian serupa gitu ya dok ya di daerah terpencil gitu. Mungkin bisa disampaikan nih dok pesan untuk beliau-beliau yang nantinya akan menjalani petualangan yang sama nih dengan dokter Mola ke depannya. eh Jangan gitu dok. Silahkan kita. Agak ini ya, agak tua banget gitu ya ngasih pesan gitu kan. Ya pokoknya buat teman-teman yang mungkin baru lulus atau yang akan segera lulus atau yang mungkin masih bingung mau ngapain gitu setelah internship, ya mungkin teman-teman bisa mulai untuk consider buat coba buat keluar dari zona nyamannya teman-teman. Kalau menurut aku sih, aku pribadi ya, kalau misalkan untuk apa ya, untuk melakukan itu tuh menurutku nggak bisa gitu kalau terlalu banyak dipikirin. Kadang kan kita mikirnya ya itu tadi kayak takut segala macam. Aku takut nanti kalau aku yang sakit gimana kan fasilitasnya kurang. Kadang yang paling sering itu. Terus atau kalau nggak gitu yang lain misalkan nanti keluarga aku kalau sakit gimana caranya aku pulang dan sebagainya gitu. Tapi ya menurut aku ketakutan-ketakutan itu tuh akan selalu ada gitu loh. Kalau kita nggak ngejalanin duluan. Jadi kalau misalkan emang mau ya coba aja gitu, coba jalanin dulu. Biasanya sih kalau udah ngejalanin baru kerasa kayak oh ternyata nggak se nggak semenakutkan itu gitu ya, meskipun mungkin mungkin nanti di tempat-tempat teman-teman mengabdi mungkin fasilitasnya nggak lengkap, obat-obatannya nggak lengkap. Kadang aku pun dulu waktu internship pernah di satu titik di mana sinyal aja nggak ada gitu, atau pernah juga yang sehari mati lampu 12 kali itu pernah. Jadi kayak Oh, jadi apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh yang akan sering kita hadapi gitu loh. Tapi ya yakin aja gitu kalau sebenarnya kehadiran teman-teman di situ tuh sudah menjadi bagian dari doa masyarakat sana juga sejak lama gitu. Jadi harapannya ya meskipun teman-teman nggak merasakan fasilitas yang cukup, tapi teman-teman bisa memberikan fasilitas yang cukup buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Emang nggak gampang, emang pasti bakal ada ngeluhnya, pasti bakal ada capeknya, pasti juga iri karena ngeliat teman-teman yang lain kayak, ih dia enak banget deh, udahlah kerjanya tempatnya ber-AC gitu kan, atau pulang-pulang masih sempet nongkrong sama teman-teman, kalau mau ada acara ilmiah juga deket, biayanya nggak mahal dan sebagainya, itu pasti ada irinya. Tapi ya balik lagi kalau misalkan niat kita memang udah ditujukan untuk mengabdi ya ya itu semua pasti akan terbayar gitu. Bahkan ngelihat pasien kita senyum aja bilang makasih aja rasanya udah kayak udah lebih lah dari semuanya gitu. oke. Jadi emang semua harus dicobain ya dok ya. Coba aja dulu, nanti pasti Benar, kamu sih coba juga. ngerasain. Gina, jangan nyuruh doang. Iya dong, harus dong. Aku nanti semoga ya, semoga diberi umur yang panjang. Amin. Dan juga Kok serem kesehatan. banget ya doanya. Ya semoga lah, amin. Amin gitu. Jadi kalau semisal nih dok, diberi kesempatan, dokter mau nggak balik lagi ke Maumere? Ini pertanyaannya tricky ya. Sebenarnya kalau gini, logikanya sebenarnya semua orang itu pasti akan lebih mau untuk bekerja di kota kan sebenarnya, ya kan? Ya. Tapi ya ya udah gitu kalau misalkan karena aku kemarin juga berangkat dari Maumere juga kebetulan. Terus menurut aku Maumere itu apa ya? Meskipun di dalamnya aku banyak mengeluh dan banyak kepanasan, tapi karena aku di Maumere juga ternyata aku dapat banyak hal yang di luar ekspektasi aku gitu. Bener-bener aku pulang dari Maumere yang aku dapat itu sudah ngelebihi apa yang udah aku bayangin. Bahkan aku karena di Maumere juga aku bisa presentasi kasus sampai ke Korea, karena di Maumere juga aku bisa dapat pengalaman menghadapi pasien yang diagnosisnya sedemikian rupa. Malaria aja nggak pernah dapat di Jember, tapi aku dapat di Maumere kayak gitu-gitu. Jadi eh, ya aku juga merasa bahwa aku juga harus berterima kasih sama Maumere gitu. Sedikit banyaknya karena Maumere pernah jadi batu loncatan aku buat mencapai cita-citaku juga. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan dan kalau misalkan memang ada kesempatannya dan semoga umurnya panjang, ya Amin. nggak ada salahnya juga sih kalau mau balik. Nah, oke. Jadi mau ya dok ya?
Ya, Jawabannya adalah seperti kamu malah berdagang. datang juga ya ke sana ya. Oke, Kita tunggu, berdua. tunggu. Kita, aku berapa tahun lagi ya? Masih lama lah, dok. Ya pas Masih lah. lama. Ya, semoga segera dan tidak molor-molor. Oke, Amin. makasih banyak dokter Maula atas insight-nya. Ini seru banget sih, serius. Kayak, wow, aku jadi dapat gambaran gitu. Walaupun aku belum pernah ke sana ya dok, ya, tapi aku jadi kayak bisa membayangkan gitu situasi di sana tuh kayak gimana, keseruan dan kehektikannya itu seperti apa gitu. Dan ternyata emang banyak banget hal-hal yang bisa diambil, yang bisa kita pelajarin gitu, yang bahkan mungkin sebelumnya dokter nggak ngira gitu bakal dapat pengalaman dan pelajaran itu gitu di Maumere gitu ya dok ya. Mungkin ini sih dok, satu kalimat deh, gimana cara dokter mendeskripsikan pengalaman selama di Maumere kemarin. Satu kalimat aja, dalam satu kalimat. Satu kata lah, panjangan satu kalimat. Gak tahu kalau satu Boleh deh, kalimat. satu kata. Kalau satu kata, priceless. eh aku Apa tuh? ngerasa, aku ngerasa dalam 2 tahun aku berkarir sebagai dokter, yang 1 tahun di Riau, 1 tahun di Maumere, 2 tahun ini yang sebenarnya bawa pertumbuhan yang paling pesat buat aku sendiri, baik secara profesional maupun secara pribadinya gitu. Ya mungkin secara profesional ya pasti karena memang kita baru baru jadi dokter ya, jadi pasti banyak hal baru Ya, yang kita dapetin. Tapi secara betul. pribadi, aku bener-bener apa ya? Aku ngerasa aku tumbuh jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya karena 2 tahun dididik di daerah ini gitu. Jadi lebih gampang bersyukur gitu kan. Jadi terus-terusan ngerasa cukup, meskipun juga di sisi lain aku juga jadi terpacu untuk terus belajar karena memang ada banyak orang lain yang mungkin berharap bantuan dari kita gitu kan. Terus ya itu tadi sih yang aku dapetin ternyata nggak cuman sekedar pengalaman jadi dokter umum, nggak cuman sekedar surat rekomendasi, nggak cuman sekedar surat surat nasa bakti, tapi juga kayak hal-hal lain yang di luar itu banyak banget gitu bonusnya. Kayak misalkan aku ternyata bisa eh, maju presentasi ke tempat yang mungkin aku nggak pernah bayangin sebelumnya. Aku bisa ketemu orang-orang baru yang ternyata sangat suportif. Banyak deh pokoknya kayak menurut aku kalau di rate ya ini benar-benar 10 out of 10. Kayak harus banget teman-teman coba PTT. Harus banget wajib. Aku jadi pengen deh FOMO, jujur. Jadi FOMO ya dok ya. Oh, belum Pengen pernah juga. kan? Kalau kalau Belum. misalkan nyuci terus habis gitu harus nadah air hujan dulu, nggak pernah kan? Serius? Iya, Serius kan? itu asik banget. Asik banget kalau cuma 1 tahun. Iya. Kalau 5 tahun kayaknya udah stres. Beda, udah beda ini ya dok ya. Beda cerita lagi kalau 5 tahun. Nah, Jadi dulu itu di waktu mau aku, kan? itu waktu aku isip di Riau. Jadi waktu aku isip di Riau itu, ya waktu stase puskesmas tuh kan dia pisah pulau gitu loh, dia beda pulau gitu. Terus habis gitu kayak di sana itu airnya itu memang cenderung warnanya agak coklat. Jadi kalau kita cuci baju yang warnanya putih, luntur. Nah, aku kayak pernah lihat kayak gitu deh. Jadi harus ambil air hujan Ya, literally. jadi kita kalau hujan, buru-buru bawa ember, terus nada air hujan, habis gitu kita pakai buat nyuci. Iya, menurut tuh kayak jika aku menjadi, pernah tau nggak? Zaman kecilmu pernah nonton Jika Aku Menjadi nggak sih? Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, Iya, itu wow. benar-benar menjadi banget. Wah, pengalaman yang Ih, sangat menarik ya, dok ya. Tidak expect sampai segitunya. Tapi emang, ya aku pernah dengar itu sih, dok, karena mungkin dari tanahnya juga iya daerah benar-benar. daerah sana. Jadi apa namanya, kalau apalagi kalau musim hujan ya dok ya, kata yang itu airnya, air tanahnya itu malah keruh gitu. Jadi emang harus Iya, ya apa itu segala macam. itu pas dijalanin kayak pengen nangis gitu, tapi pas udah sekarang tuh kayak, ih keren banget Jadi loh dulu. cerita. Ternyata keren banget Ya. gitu. Oke. Wow, seru banget dokter ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Kayaknya karena keterbatasan waktu juga, kayaknya kita harus berpisah, dokter. Oh my God, so Oke. sad. Makasih banyak dokter Mola buat insight-nya, cerita-ceritanya yang sangat
wow dan membagongkan sekali, tapi seru banget sih Dok. Kayaknya kalau dijalanin emang Ya kan? seru, karena kayak kapan lagi gitu kan Benar, Dok. kapan lagi? Itu sih, karena ya kita nggak punya keluarga juga di daerah sana, kayak ngapain kita datang ke situ kalau nggak buat kerja Mm-mm. kan? Betul, jadi kayak pengalaman yang wow, keren dan pasti gak bakalan terlupakan gak sih Dok? Pasti kayak ya begitulah. Ya mungkin sampai di sini dulu ya dokter chit-chat kita kali ini di AS Talk episode 1. Terima kasih banyak dokter dan juga semangat terus untuk plan apapun itu ke depannya. Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan dan Boleh. selalu memberikan yang terbaik. Oke deh, nanti aku hubungin lagi ya dokter. Terima kasih banyak. Teams of empowering medical students, improving